Pernah gak sih kalian notice ya, kalau di zaman sekarang itu banyak banget orang yang membeli barang mewah gitu kan. Bukan karena it sparks joy, bukan karena mereka kayak emang bener-bener pengen banget barang itu atau butuh banget barang itu. But because they want to be somebody else. They want to adopt a new character, to unlock new personality. Mereka ingin terlihat menjadi seseorang. Kayak sekarang kalau kalian notice, banyak banget orang yang misalkan jadi anggota DPR, terus mereka punya jam itu harus merek Rolex, mereka punya tas itu harus merek Hermes. Terus setiap kali kita ke tempat fancy itu harus ngambil banyak foto di situ. It's not because that they want to be authentic, it's because they want to be perceived as a rich man. Dan lucunya, fenomena kayak gini itu bukan sesuatu yang baru ya. 100 tahun yang lalu ada penulis dari Amerika yang bernama F. Scott Fitzgerald. Dan dia nulis novel yang ternyata hampir sama nih dengan kondisi masyarakat di zaman sekarang. Dan novel itu berjudul The Great Gatsby. Now everyone wants to be like Mr. Gatsby. Mereka terlihat punya banyak kekayaan di social media, di TikTok. They would flex their expensive shit. Dan banyak orang menganggap kalau misalkan The Great Gatsby itu hanyalah kisah cinta ya, antara Jay Gatsby dan Daisy. Padahal jika kalian membaca novelnya lebih dalam lagi atau nonton movie-nya, novel ini tuh adalah kritik terhadap masyarakat yang mengukur nilai manusia berdasarkan uang, harta, status sosial, dan juga look atau penampilan. And the most interesting thing is that those kind of obsession still exists. Obsesi kayak gitu masih ada sampai hari ini. And let's discuss it together. Untuk memahami novel Gatsby, we have to understand the context ya. We have to understand the time, zamannya kapan novel ini tuh mulai rilis, mulai dipublish. Jadi The Great Gatsby itu berlatar di tahun 1920-an. Jadi ini jauh sebelum Perang Dunia Kedua ya. Dan periode itu dikenal dengan The Roaring Twenties. Jadi setelah Perang Dunia I, ekonomi di Amerika tuh sempat tumbuh sangat pesat. Dan mobil saat itu menjadi barang umum. Because after World War I, World War II, there is like a great breakthrough in technology. Saat itu juga ada gedung pencakar langit yang mulai dibangun dan yang mulai bermunculan. Dan pasar saham saat itu melonjak. Nah, orang-orang percaya bahwa siapapun bisa menjadi kaya raya jika bekerja sangat keras. Dan inilah masa yang dikenal dengan Pursuing American Dream. Istilah American Dream itu mulai muncul itu setelah Perang Dunia I. Jadi American Dream itu adalah idea, gagasan bahwa siapapun dari latar belakang apapun dapat meraih kehidupan yang lebih baik as long as they work really hard. Dan di atas kertas, I know it looks so tempting, it looks so beautiful, so interesting, but Fitzgerald showed the dark side of this American Dream. Ketika kesuksesan hanya diukur dari kekayaan, maka uang perlahan itu berubah menjadi suatu Tuhan yang baru, identitas yang baru, cult yang baru. Dan value manusia tuh nggak lagi diukur dari karakter dia, what they can contribute to the society, but it's from what they have. Dari rumahnya, dari mobilnya, dari pekerjaannya, dan dari lingkaran sosialnya. Dan ini sangat familiar gitu, masih ada di zaman sekarang. Now we have personal branding kalau di social media. Dan Jay Gatsby di sini lahir sebagai James Gatz ya. Dia dari keluarga biasa aja. Terus saat dia keluar dari rumah, saat dia mulai pindah dari rumah, dia mengubah namanya, membangun image yang baru, citra yang baru, karakter yang baru, dan dia mengumpulkan kekayaan yang luar biasa Pak untuk mendapatkan cintanya. Setiap minggu Jay Gatsby ini mengadakan pesta mewah lah. Ratusan tamu elit, aristokrat
itu diundang untuk datang ke rumahnya, menikmati alkohol sepuasnya lah, dengerin musik sepuasnya. And everyone would come every night. But there's like the saddest part of this story ya. Ada satu fakta yang menyedihkan gitu. Mereka datang bukan karena mereka menyayangi Gatsby, bukan karena mereka peduli sama karakter Gatsby ini, but they just want to indulge in the luxury. Mereka cuma mau menikmati kemewahan yang ditawarkan sama sosok Gatsby ini. And it looks like what we experience today. Social media itu sama bekerja seperti itu juga. Orang tertarik pada image, citra, bukan pada karakter manusianya, right? And Fitzgerald seakan mengingatkan kita bahwa popularitas tidak selalu menjanjikan suatu intimacy, menjanjikan suatu joy, profound connection, meaningful, deep connection. No, it's not. Ada seorang sosiolog yang bernama Pierre Bourdieu. Dia menjelaskan bahwa masyarakat itu nggak hanya memiliki modal ekonomi ya untuk hidup di zaman modern sekarang, tapi masyarakat sekarang dituntut untuk punya modal sosial dan untuk punya modal budaya. Modal ekonomi di sini adalah uang tentunya, modal sosial itu adalah koneksi, dan modal budaya itu adalah taste ya, selera, pendidikan, bahasa, buku, musik yang didengar, hingga cara kita berbicara, cara kita membawa diri, itu modal budaya. Gatsby itu mungkin punya modal ekonomi, tapi ia tidak pernah benar-benar diterima oleh kelompok elit tertentu. Karena bagi mereka, kekayaan baru atau new money tetap berbeda dengan kekayaan yang lama. Inilah mengapa uang tidak cukup untuk masuk kelas tertentu. Dan salah satu simbol paling terkenal dalam novel The Great Gatsby itu adalah green light di situ ya. Green light ini selalu dilihat Gatsby setiap malam. Dan green light ini ada di rumahnya Daisy. Lampu hijau ini itu kayak semacam lambang atau simbol untuk harapan, masa depan, dan impian yang selalu terasa dekat, tapi sebenarnya jauh ini karena susah banget digapai. Makanya di film itu kan si Gatsby ini berusaha menggapai cahaya itu. Dan setelah Gatsby semakin kaya, is he happy? Is he fulfilled? No. Bersama nih kayak yang cerita di Odyssey kemarin ya. Once you haven't met your higher being, pasti semua itu nggak akan pernah cukup gitu in your life. Karena tujuan hidup kita tuh pasti akan selalu bergeser dan berubah. Akan selalu ada stage dimana kita harus merangkak terus sampai nanti kita ketemu what is our life's purpose, what is our meaning in life. Hari ini kita punya rumah besar, besok punya mobil yang lebih bagus, terus selalu jam tangan, habis itu apalagi jabatan, habis itu apalagi followers, habis itu apalagi likes. Dari novel ini ada karakter yang bernama Nick Carraway. Dia menjadi saksi bagaimana pesta-pesta mewah yang dipenuhi tawa, yang dipenuhi dengan huru-hara, hiruk pikuk, ya kan, tetapi menjadi tempat paling sepi gitu loh. Because when you are in the crowd, you do not want to sit with yourself. You do not want to sit with your thought. Ini seakan-akan pesta Gatsby, it's just like an escape from his loneliness, from his longing for love. Ketika pesta itu berakhir, hanya sedikit orang yang benar-benar hadir yang untuk Gatsby. Dan Fitzgerald menyampaikan pesan yang pahit gitu loh. Kemewahan itu memang bisa menarik keramaian, tapi belum tentu menghadirkan the real friendship, the real connection, the profound relationship, let's say. Popularitas itu memang bisa memberikan kalian attention, but it does not mean you're gonna have like intimacy, if you know what I'm saying. And today we live in an attention economy, and the value of people now
is perceived from their followers, their likes, their lavish lifestyle, luxurious places they visit, or their lavish clothes or bags, shoes. And yeah, I know social media itu mempercepat proses itu karena setiap orang dapat membangun image mereka sendiri sekarang. I'm not trying to say that membangun image is a bad thing, no. But ketika citra itu menjadi lebih penting daripada karakter, we risk ourselves in a moral dilemma. Kita beresiko mengalami dilema moral yang sama kayak Gatsby. Terlihat berhasil di luar, tapi tetap merasa ada yang kurang. There's something missing inside us. Dan penting untuk dicatat, di sini Fitzgerald tidak sedang mengatakan bahwa menjadi kaya itu salah. Yang ia kritik adalah ketika kekayaan itu dijadikan ukuran utama nilai manusia, right? Because money will always come and go, bitch. Dulu seorang Jokowi hanya bekerja sebagai seorang carpenter, ya kan, layaknya Yesus Kristus, tukang kayu. But then he became president. Dulu dia dicintai, sekarang dia sangat dibenci gitu. So money will come and go, status will come and go. It's not that deep. Uang itu bisa membeli pesta. Status sosial itu bisa membeli pesta, membeli teman gitu. But it does not mean it can give you joy and peace and honesty and real connection, if you know what I'm saying. Uang bisa membeli status simbol, tapi uang tidak bisa memberikan kalian life's purpose, meaningful life. Dan mungkin itulah alasan mengapa The Great Gatsby masih dibaca sampai saat ini, ya kan, meskipun usianya udah 1 abad setelah diterbitkan. Karena Fitzgerald tidak sedang menulis tentang tahun 1925, dia nggak menulis tentang kisah kehidupan atau lifestyle di tahun itu, but he wrote about human, sama kayak Dostoyevsky wrote about the moral dilemma of being a human, of living in a society. Dia menulis tentang keinginan manusia untuk diterima, tentang our fear, tentang pencarian identitas melalui simbol-simbol status, simbol-simbol barang luxury. Dan mungkin pertanyaan terbesar yang ditinggalkannya adalah ini: jika semua orang berhenti melihatmu hari ini, let's say Instagram disappeared, apakah kamu masih akan mengejar hal-hal yang sedang kamu kejar sekarang? But maybe just like Gatsby, we are not chasing for happiness or joy or deep connection or meaningful life, but we are chasing for applause. Dan tepuk tangan selalu berhenti lebih cepat daripada yang kita bayangkan. So yeah, that's it from me. I'll see you next time. Bye.